Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Saya sepakat ya, apa yang kemudian disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka bahwa soal perampasan aset. Ya, kita tahu bahwa sering digadang-gadang begitu kan bahwa perampasan aset ini ya sering hilang begitu kan. Kabarnya sudah masuk ke prolegnas soal pembicaraan perampasan aset, tapi sampai sekarang belum ada yang mengesahkan itu begitu. Jika kita sungguh-sungguh ingin memberantas korupsi, maka koruptor harus dimiskinkan. Para koruptor harus tahu bahwa kejahatan korupsi bukan hanya membuat mereka harus tidur di balik jeruji besi. Respon dari masing-masing negara lah yang menjadi penentu keberhasilan pemberantasan korupsi. Apalagi di era seperti sekarang ini, di mana kejahatan semakin terorganisir. Kalau posisi Gibran Rakabuming Raka berbicara soal perampasan aset, apakah bisa punya dampak dan kebijakan untuk memerintahkan DPR untuk segera mengesahkan perampasan aset? Kalau ini dilakukan, saya apresiasi yang sangat luar biasa kepada Gibran. Atau jangan-jangan banyak muncul spekulasi di luar sana. Karena Presiden Prabowo Subianto tidak kunjung mengesahkan, bisa saja posisi dari wakil presiden ini seolah-olah menjadi garda terdepan untuk berbicara soal perampasan aset segera disahkan. Nah, jangan-jangan ada tujuannya deh di tahun 2029. Orang kan pasti menduga seperti itu, bos, ya. Tapi cukup menarik begitu kan, ya cukup menarik kalau posisi Gibran ini terus membicarakan soal itu, bukan tidak mungkin Presiden Prabowo Subianto akan kalah di 2029. Kenapa? Masyarakat menginginkan, ya banyak sekali yang menginginkan bahwa perampasan aset ini kapan mau disahkan. Jadi posisi Wapres Gibran ini berbicara soal korupsi hari ini, bos. Jadi kalau semisalnya orang-orang koruptor, orang-orang yang korupsi, lalu kemudian ada undang-undang ya perampasan aset misalnya begitu, atau ya dimiskinkan, maka kemudian yang masuk penjara, itu orang-orang siapa sebenarnya? Bisa dihitung nih, yang masuk penjara ini orang-orang siapa? Karena sejak kepemimpinan seorang Jokowi 10 tahun begitu kan ya, 2 periode, ya banyak korupsi-korupsi besar ya yang kemudian diungkap di era Jokowi di situ, bos. Jadi secara tidak langsung, apakah orang-orang geng Solo yang akan banyak masuk penjara? Lalu kemudian asetnya dirampas. Apakah tidak blunder pernyataan Gibran? Tidak, ya. Ini justru bagus. Saya apresiasi kepada Gibran kalau benar-benar ini disahkan. Tapi kalau hanya omon-omon doang, ya nggak tahu lagi begitu kan ya. Kalau hanya ngibul-ngibul san ini sebagai hanya menjadi gertakan begitu kan, mengambil perhatian masyarakat. Tunggu dulu, bos. Masyarakat tidak semudah itu. Kenapa? Ya masyarakat cerdas hari ini. Posisi wakil presiden Gibran Rakabuming Raka apakah bisa memberitakan DPR misalnya buat perpu misalnya begitu kan untuk pengesahan mengesahkan undang-undang perampasan aset? Apakah bisa? Jelas tidak bisa. Posisi Gibran adalah wakil presiden. Kalau semisal Gibran punya inisiatif yang kuat dan ngotot meresahkan korupsi perampasan aset ini, maka kemudian gampang. Tinggal Gibran berbicara dengan Prabowo, buatlah perpu perampasan aset. Selesai dong, nggak usah ke DPR. Tapi berani nggak? Ya selesai di situ begitu. Tapi kalau kita masih pasrah ke DPR sana, ya hilang di bawah meja. Tapi walaupun sudah masuk pembahasan yang sangat krusial, tapi di DPR, tapi saya apresiasi kepada Gibran mengingatkan kepada kita, ayo ya menekankan diri ya yang menjadi perhatian khusus sekarang ini soal korupsi begitu kan ya, karena Gibran ini melihat bahwa di era hari ini korupsinya semakin luar biasa begitu. Nah, Gibran ini berbicara soal koruptor dimiskinkan, tapi RUU perampasan aset masih mandek begitu kan. Ini masa masih mau tanya kepada rakyat? Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masa masih mau tanya ke rakyat mau ngapain?
Mau gimana lagi? Ya, ini kan kebijakan ada di Bapak sebenarnya. Jadi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini menyoroti soal rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset. Menurut Gibran, ya para koruptor tidak cukup hanya dihukum penjara, tetapi harus dimiskinkan agar harta yang diperoleh dari korupsi bisa dikembalikan ke negara. Saya setuju dengan itu begitu. Nah, ini sesuai dengan pendapat Anies Baswedan. Jangan-jangan sekarang ya posisi dari pemikiran Gibran ini sudah mengikuti Anies Baswedan. Akan semakin seru politik itu begitu. Selama ini Anies Baswedan begitu kan menggaungkan perampasan aset ya, karena Anies Baswedan tidak gagal menjadi presiden ya, mungkin akan diambil oleh Gibran, silakan, gak ada masalah bos. Gibran dengan Anies Baswedan cocok bos. Para pendukung-pendukungnya nanti jadi anak abah dong. Masa termol jadi anak abah? Aduh, ngeri. Nah, inilah yang kita tunggu-tunggu begitu kan. Saya setuju dengan pendapat Gibran bahwa Presiden Prabowo Subianto ya kalau telah memberikan komitmen penuh ya untuk pemberantasan korupsi dan pengesahan RUU perampasan aset ya, maka ini perampasan aset ini seharusnya dinilai sebagai ya sebagai bentuk pelaksanaan dari United Nations atau Convention Against Corruption begitu kan ya. Ini menunjukkan bahwa perampasan aset ini benar-benar ya dilakukan ya, benar-benar harus benar-benar dirampas aset-asetnya, dikembalikan ke negara begitu. Nah, menurut Gibran Rakabuming Raka ini, perampasan aset ini menjadi sangat relevan terutama untuk pemulihan aset negara ketika pelaku tindak pidana meninggal atau melarikan diri ke luar negeri. Ia pun mengaku kekhawatiran masyarakat terhadap prinsip ya praduga tak bersalah dan potensi menyalahgunakan wewenang itu. Dan ya kita kan ada pengawasan begitu kan ya, kita ada pengawasan. Gibran ini berbicara seperti ini, saya kira ini langkah yang bagus untuk soal perampasan aset. Tapi Bapak kan wakil presiden ya, tinggal jawil saja begitu kan Prabowo begitu untuk buat perpu, selesai kan di situ. Tapi yang saya katakan tadi begitu, praduga tak bersalah itu bisa digunakan, wewenang orang itu bisa digunakan itu begitu. Bagaimana kalau tidak salah? Ya seperti kader PSI misalnya, Ahmad Ali begitu kan ya. Itu kabarnya rumahnya pernah digeledah oleh KPK. Kalau memang tidak bersalah, lalu kemudian di kemudian hari dituntut, diungkit kembali begitu kan. Maka yang terjadi di situ apakah mau dirampas asetnya? Itu kan yang kita lihat ya. Tapi bagi kami sangat setuju dengan perampasan aset itu begitu kan ya. Ini sangat-sangat mendesak begitu. Bahkan ya kekayaan para mafia itu punya villa mewah ya, punya mobil mewah, hidup hedon dan sebagainya. Ini kan menunjukkan ini kan uang rakyat di situ begitu. Ayo kembalikan kepada negara begitu. Saya setuju dengan itu begitu ya. Bahkan yang mendesak dan penting sekali, Gibran ini menekankan RUU Undang-Undang Perampasan Aset sangat penting. Selama suatu aset terbukti berasal dari tindak pidana, negara berhak merampas itu. Tapi ini bertolak belakang dengan Presiden Prabowo Subianto. Kalau Presiden Prabowo Subianto ketika ada korupsi lalu kemudian dikembalikan, mungkin akan dimaafkan. Apakah seperti itu, bos? Negara kita akan apakah seperti itu? Ya makanya harus ada regulasi yang kuat. Ya di negara kita tidak ada ya efek jera untuk korupsi, tidak ada begitu. Jalan satu-satunya hanya dua. Satu, perampasan aset. Yang kedua adalah dihukum mati. Sudah selesai itu. Kalau pengen demokrasinya ingin negara baik begitu kan, ya lakukan dua hal itu begitu. Tapi selama pengawasannya masih itu aja, gaji dinaikkan sana sini begitu kan ya. Ya, mulai penegakan hukum, hakim dan sebagainya. Tapi kalau tidak ada pengawasan, ya di situ akan jebol. Semuanya bisa disuap. Ya, ini sudah punya hitung-hitungan orang-orang yang korupsi begitu kan. Nah, dengan pendapat inilah yang kemudian saya kira
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini sangat tepat sekali berbicara soal perampasan aset. Perampasan aset ini sangat penting sekali bagi kita begitu kan, untuk menunjukkan bahwa ya aset-aset yang selama ini begitu kan ya, yang selama ini dilakukan oleh dirampok oleh para maling dan mafia-mafia itu, ya seharusnya ini ditegakkan begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.